Sayang sekali, dulu banyak orang tidak menyadari Jokowi diam-diam mengumpulkan kekuatan politik selagi masih berkuasa. Dan efeknya masih kita rasakan sekarang ini. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy, di Opini Siwer. Dari sekian banyak pilkada, ada satu pilkada yang masih menggantung, yaitu Pilkada Jakarta. Seperti yang sudah kalian lihat di hasil quick count, Pramono Anung dan Rano Karno berhasil menang di pilkada, tapi ini masih belum final. Masih ada faktor yang bikin deg-degan. Menurut quick count, Pramono Anung dan Rano Karno mendapat rata-rata 50, sekian persen. Ada beberapa quick count yang agak beda, 49 persenan. Ada satu yang agak lain juga, yang menunjukkan Pramono Anung dan Rano Karno mendapatkan 51%. Sekilas memang kemungkinan besar Pilkada Jakarta bakal satu putaran saja, tapi tetap saja belum pasti. Hasil quick count pasti ada margin of error atau tingkat kesalahan penghitungan. Karena data yang diambil adalah sampel, bukan data keseluruhan seperti hasil real count yang dihitung satu persatu. Dengan margin of error 1% saja, maka peluang 2 putaran masih terbuka. Masih 50-50. Lagi pula, tidak ada satupun lembaga survei yang berani mengklaim Pilkada Jakarta fix satu putaran. Hasilnya terlalu tipis. Seandainya suara Pramono Anung dan Rano Karno sekitaran 52%, maka bisa dipastikan pilkada hanya satu putaran saja. Sebenarnya yang menjadi unsur kejutan di Pilkada Jakarta adalah calon independen yang suaranya sekitar 10%-an. Padahal di survei-survei sebelumnya hanya sekitar 3-5%. Saya tidak tahu persis kenapa bisa terjadi lonjakan suara setinggi itu. Seandainya suaranya tetap seperti proyeksi survei, sudah hampir dipastikan Pramono Anung dan Rano Karno menang telak. Kalau kalian merasa deg-degan dengan hasil ini, saya bisa paham. Terlalu tipis dari ambang batas, dan ini harus dikawal benar-benar. Karena kalau tidak, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalaupun nanti misalkan suara Pramono Anung dan Rano Karno katakanlah 49,9%. Tetap saja tidak melenceng jauh dari hasil quick count dan pilkada akan 2 putaran. Jadi pesan saya, penghitungan ini harus dikawal karena cuma butuh sedikit angka untuk bisa lanjut ke putaran kedua. Dan bagaimana kalau misalnya Pilkada Jakarta harus 2 putaran? Ini yang agak merepotkan. Sebagian dari kalian mungkin sudah mendengar isu ada orang yang mau supaya Pilkada Jakarta kalau bisa 2 putaran. Kalau sampai ini terjadi, kemenangan Pramono Anung dan Rano Karno masih belum bisa terjamin dan pasti. Kalian masih ingat dengan Pilkada 2017 di mana Ahok Jarot menang di putaran pertama, AHY Silvi tersingkir dan Anies Sandiaga di posisi kedua. Tapi di putaran kedua, hampir semua suara dari AHY Silvi pindah ke Anies, sehingga bisa menang telak dengan suara sebesar 58%. Suara Ahok Jarot nyaris tidak ada penambahan signifikan. Kalau memang ada keinginan dari sebagian orang agar terjadi 2 putaran di Pilkada Jakarta, tentunya ini agak mengkhawatirkan. Ditakutkan akan terjadi manuver politik membabi buta untuk meraih kemenangan. Bukan tidak mungkin suara dari calon independen pindah semuanya ke Ridwan Kamil dan Suswono. Semuanya masih bisa terjadi. Apalagi kita semua tahu duet ini didukung terang-terangan oleh Jokowi. Di Jakarta dan Bali, kepala daerah jagoan Jokowi kalah. Kalau bisa menang di Jakarta, kan masih lumayan. Ini demi sang anak, supaya di Pilpres nanti bisa mendapatkan dukungan penuh dari kepala daerah yang menang. Kalau nanti ada putaran kedua, suhu politik di Jakarta akan semakin panas. Pramono Anung dan Rano Karno akan dikeroyok rame-rame dari segala penjuru. PDIP sudah babak belur di kandang sendiri di Jawa Tengah karena dikeroyok rame-rame. Kalau Pilkada Jakarta ada putaran kedua, permainan yang sama pasti akan terjadi. Ridwan Kamil diusung belasan parpol Kim Plus, didukung Jokowi dan Prabowo dengan logistik yang jauh lebih besar daripada kelompok yang mengusung Pramono Anung.
Dan Jokowi sudah tenang karena Jawa Tengah sudah berhasil digenggam. Kandang banteng berhasil diobrak-abrik. Hanya Pilkada Jakarta yang bisa putaran kedua dan Jokowi sudah bisa santai. Perhatiannya tidak terpecah ke daerah lain. Dia bisa fokus penuh cawe-cawe di Jakarta. Bisa kalian bayangkan apa yang akan terjadi di putaran kedua nanti? Waspadalah, Jokowi ini tidak akan tinggal diam. Di mana ada peluang, di situ dia akan berusaha keras merebut kemenangan. Tidak heran kalau ada banyak yang deg-degan di putaran kedua nanti. Jikalau ada kesempatan, Jokowi pasti akan mengerahkan kekuatan politiknya secara maksimal untuk memenangkan Jakarta. Makin banyak kepala daerah jagoannya menang, makin besar dukungan mereka untuk anaknya nanti di Pilpres selanjutnya. Memang paling bagus sih satu putaran saja. Ngapain dua putaran? Habis-habisin duit. Dulu saat Pilpres, banyak narasi Pilpres cukup satu putaran saja biar anggaran bisa dihemat. Masa Pilkada Jakarta mau dua putaran? Ini namanya munafik gara-gara ambisi yang keterlaluan. Bagi yang mau bilang PDIP lagi-lagi kalah dengan kelompok Jokowi, tolong pikirkan lagi. PDIP di Pilpres dan Pilkada dikeroyok rame-rame. Seluruh partai besar dan kecil bersatu di Kim Plus, ditambah dukungan dari Jokowi dan Prabowo, dan SBY juga. Ditambah kekuatan logistik yang katanya sangat melimpah. Itu pun PDIP masih bisa bertahan dan sanggup memberikan perlawanan sengit. Seperti misalnya Pilkada Jawa Tengah, Andika Perkasa harus melawan kekuatan politik maha besar, tapi masih bisa mendapatkan 40% suara. Ini bukan kalah, tapi pencapaian yang luar biasa meskipun bertarung sendirian. 10 partai bergabung hanya bisa dapat 60% suara. Memang kalah ya tetap kalah, tapi PDIP sebenarnya boleh berbangga hati. PDIP atau kelompok di luar kelompok Jokowi memang tidak bisa berbuat banyak. Kelompok Jokowi mengendalikan instrumen politik skala besar yang memungkinkan mereka mendapatkan dukungan politik besar-besaran. Ini membuktikan sebelum lengser, Jokowi sudah menempatkan pion caturnya untuk kepentingan dia. Jadi meskipun dia bukan lagi presiden, dia masih punya pengaruh, bahkan bisa bertingkah layaknya penguasa. Orang-orang masih was-was dengan pengaruh Jokowi. Ada yang mungkin merasa diikat dan tidak bisa kemana-mana, seolah kartu asnya dipegang. Menurut atau bakal kena masalah. Sayang sekali, dulu banyak orang tidak menyadari Jokowi diam-diam mengumpulkan kekuatan politik selagi masih berkuasa. Dan efeknya masih kita rasakan sekarang ini. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.